Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Nurul Azizah, Stambuk 083 2018 0087, kelas C5 Metode Penelitian Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Jeruk Pamelo Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep, Studi kasus petani dan pedagang kaki lima. Latar belakang: Indonesia merupakan negara agraris di mana pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Namun, nilai ekspor komoditas buah-buahan nasional masih lebih rendah daripada negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Komoditas hortikultura adalah produk yang prospektif, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, keragaman karakteristik lahan, agroklimat, serta sebaran wilayah yang luas memungkinkan wilayah Indonesia digunakan untuk pengembangan hortikultura tropis dan subtropis, termasuk jeruk pamelo di dalamnya. Jeruk pamelo atau biasa disebut dengan jeruk Bali merupakan salah satu varietas jeruk yang menghasilkan buah terbesar. Salah satu sentra produksi jeruk pamelo di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep. Petani jeruk pamelo di Kabupaten Pangkep membagi jeruk pamelo menjadi 3 jenis, yaitu jeruk merah, jeruk putih, dan jeruk gula-gula. Jeruk pamelo Kabupaten Pangkep merupakan aset terbesar dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Pangkep itu sendiri. Salah satu hal yang sangat berpengaruh kepada pendapatan petani jeruk pamelo dalam segi pemasarannya adalah pola pemasaran yang digunakan oleh petani jeruk pamelo. Setiap pola pemasaran petani memiliki tingkat harga yang berbeda sehingga memberikan keuntungan yang berbeda pula. Di Kecamatan Makrang sendiri terdapat kurang lebih 50 kios jeruk pamelo yang memanfaatkan bahu jalan poros Makassar. Seiring dengan berjalannya waktu, maka semakin banyak lembaga pemasaran yang menjual buah jeruk pamelo. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemasaran jeruk pamelo dalam meningkatkan hasil penjualan. Studi kasus petani dan pedagang kaki lima di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Tujuan penulisan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemasaran jeruk pamelo dalam meningkatkan hasil penjualan pada petani dan pedagang kaki lima di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memecahkan masalah yang dihadapi, baik untuk mengembangkan sektor usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, bagi pedagang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meminimalkan biaya pemasaran dan meningkatkan serta memberikan ide baru dalam melakukan inovasi sehingga memberikan nilai tambah pada produk. Yang ketiga, bagi petani, penelitian ini memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam memilih saluran pemasaran atau lembaga pemasaran yang lebih menguntungkan dan melakukan upaya-upaya untuk menekan harga jeruk pamelo di Kecamatan Makrang. Landasan teori. Hampir seluruh wilayah Indonesia dapat ditanami pohon jeruk. Jenis jeruk yang dapat ditanami di negeri ini tidak saja satu atau dua jenis saja, tetapi dapat ditanami berbagai macam jenis jeruk. Keadaan ini jelas merupakan potensi uang besar dalam usaha pengembangan dan pembudidayaan tanaman jeruk secara profesional. Adapun klasifikasi jeruk dalam sistematika tumbuhan adalah sebagai berikut. Divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Rutales, familia Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus sp.
Botani tanaman jeruk. Akar tanaman jeruk memiliki akar tunggang. Batang tanaman berbentuk bulat, tinggi batang mencapai 5 meter. Daun tanaman jeruk berwarna hijau tua dan terkesan tebal. Daun jeruk terdiri atas 2 bagian, yaitu daun lembaran kecil dan besar. Bentuk daun bulat telur atau elips, dengan panjang daun 5-15 cm dan lebar 2-8 cm. Tulang daun berbentuk menyirip beraturan, tetapi ada juga yang berselang-seling. Bunga tanaman jeruk umumnya bisa berbunga setiap waktu, bisa mencapai 3-4 kali dalam setahun, berbentuk majemuk. Buah tanaman jeruk ada yang berbentuk bulat, oval, dan lonjong sedikit memanjang. Biji tanaman jeruk berbentuk bulat telur atau elips, berwarna putih atau putih keabuan. Selanjutnya, konsep pemasaran. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harga di tingkat petani konsumen. Apabila pasaran yang ada sebuah berjalan dengan efisien, maka bisa meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, baik lembaga pemasaran maupun petani sebagai produsen. Ruang lingkup yang luas itu kemudian dapat disederhanakan menjadi 4 bagian utama yang lazim disebut dengan 4P dalam pemasaran. Yang pertama, produk, yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara tepat. Yang kedua, price atau harga, menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, place atau tempat, menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, promosi, menyangkut pemilihan kebijaksanaan promosi yang tepat sesuai dengan barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa, yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kegiatannya, melalui penciptaan atau penambahan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap suatu produk. Fungsi pemasaran merupakan proses yang teratur dan berubah sepanjang waktu manakala situasi berubah. Dalam hal ini, ada 3 fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran. Dalam hal ini, produk harus dijual dan dibeli sekurang-kurangnya sekali selama proses pemasaran berlangsung. Kedua, fungsi fisik. Untuk menjalankan fungsi ini, perlu adanya keterlibatan jasa transportasi, jasa perlakuan pasca panen, dan jasa pengolahan, seperti pembersihan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengolahan. Dan yang terakhir, fungsi penyediaan sarana, merupakan kegiatan yang menolong sistem pasar untuk dapat beroperasi dengan lancar. 3. Saluran dan lembaga pemasaran. Saluran pemasaran merupakan jalur dari lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lembaga pemasaran adalah orang atau badan usaha yang secara langsung terlibat dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Kedua, pedagang pengumpul, yaitu pembeli komoditi pertanian dari tengkulak, biasanya relatif kecil. 3. Pedagang besar, yaitu melakukan proses pengumpulan komoditi dari pedagang pengumpul, juga melakukan proses distribusi ke agen penjualan ataupun pengecer. D. Pedagang pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. 4. Margin pemasaran. Margin pemasaran adalah
harga yang dibiayai oleh konsumen dikurangi harga yang diterima oleh produsen. Margin pemasaran terdiri dari biaya dan keuntungan di setiap aktivitas lembaga pemasaran. Semakin banyak jasa atau perlakuan yang diberikan terhadap komoditas, akan semakin besar margin pemasaran yang ditimbulkan. Demikian pula dengan keuntungan pelaku pemasaran. Semakin tinggi keuntungan, akan semakin besar nilai margin. 5. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Biaya pemasaran meliputi biaya angkut, biaya pengeringan, penyusutan, retribusi, dan lainnya. Penggolongan biaya pemasaran secara garis besar, biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli. Adapun untuk mengetahui biaya pemasaran atau BP mempunyai rumus, yaitu BP sama dengan PK ditambah PM ditambah TR tambah BM tambah PN tambah SR tambah RT tambah TS tambah RS dan tambah ST, di mana PK yaitu biaya pemetikan, PM biaya pengepakan, TR biaya transportasi, BM biaya bongkar muat, PN biaya pengemasan, SR biaya sortasi dan grading, RT biaya retribusi, TS biaya transaksi, RS biaya resiko, dan ST biaya susut. 6. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. 7. Kerangka pikir. Kerangka pikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. Petani jeruk pamelo memasarkan hasil panennya kepada pedagang kaki lima ataupun langsung kepada konsumen. Hal tersebut membuat biaya pemasaran yang menentukan harga yang diterima dan mengambil keuntungan atau output. Dari ketiga tersebut didapatkan margin pemasaran yang merupakan pengukuran untuk strategi pemasaran. D. Hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Adapun hipotesis laporan ini yaitu pelaksanaan strategi pemasaran pedagang kaki lima masih kurang. 2. Saluran pemasaran paling efisien yaitu saluran 3, di mana petani, pedagang besar, ke pedagang pengecer, lalu sampai konsumen. 3. Pendekatan efisiensi harga lembaga pemasaran efisien. 4. Rantai nilai tertinggi jeruk pamelo terdapat pada pelaku utama. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposif, yaitu di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Jenis dan sumber data. Jenis data yang penulis peroleh untuk penulisan proposal ini yaitu yang pertama data kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol, angka untuk mendapatkan data kualitatif, melainkan melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan. Kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat meliputi jumlah penerimaan dan jumlah biaya dalam usaha jual jeruk. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu
Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya berupa informasi terutama biaya-biaya umum dan biaya khusus. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang jeruk pamelo di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Petani yang terlibat sebanyak 100 orang dan pedagang kaki lima sebanyak 50 orang. Sampel dapat didefinisikan sebagai sumber subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Penarikan sampel untuk petani ditarik secara simple random sampling atau acak. Untuk pedagang, cara penarikan sampelnya dengan menggunakan snowball sampling dengan cara penjajakan, yaitu mulai dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan informasi yang diberikan produsen. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. A. Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian. B. Wawancara, yaitu memberikan pertanyaan kepada seorang petani dan pedagang jeruk. C. Kuesioner, yaitu kumpulan dari beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data. Dan D. Dokumentasi, yaitu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dalam bentuk catatan-catatan atau gambar. E. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data adalah data deskriptif, kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus analisis SWOT untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan pedagang kaki lima jeruk pamelo, dan kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui margin pemasaran jeruk pamelo di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Adapun rumus untuk mengetahui margin pemasaran adalah MP sama dengan PR dikurang PF, di mana MP merupakan margin pemasaran jeruk pamelo yang satuannya Rp per buah. PR adalah harga jeruk pamelo di tingkat konsumen dengan satuan rupiah, dan PF adalah harga jeruk pamelo di tingkat produsen dengan satuan rupiah. Share harga yang diterima petani yaitu SPF sama dengan PF per PR dikali 100%, di mana SPF merupakan share harga di tingkat petani dengan satuan rupiah, PF harga di tingkat petani, dan PR yaitu harga di tingkat konsumen dengan satuan rupiah. Margin pemasaran merupakan penjumlahan yang diperoleh pedagang perantara yang terdiri dari sejumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh pedagang perantara yang dirumuskan MP sama dengan BP ditambah KP, di mana MP merupakan margin pemasaran jeruk pamelo, BP merupakan biaya pemasaran jeruk pamelo dengan satuan rupiah, dan KP merupakan keuntungan pemasaran jeruk pamelo. Dan yang terakhir yaitu definisi operasional. Yang pertama, petani sampel adalah petani yang mengusahakan jeruk pamelo di Kecamatan Makrang. Yang kedua, saluran pemasaran adalah alur yang dilalui oleh jeruk pamelo mulai dari petani ke pedagang yang ada di Kecamatan Makrang. Yang ketiga, biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani maupun lembaga pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran yang diukur dalam rupiah. Yang keempat, keuntungan pemasaran adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang telah ditambah dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang diukur dalam satuan rupiah. Dan yang terakhir yaitu pengecer adalah orang yang membeli jeruk dari pedagang besar atau pedagang kecil yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Sekian persentase proposal yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.